Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Pratami dengan NIM 03021381924081, kelas A Kampus Palembang, Angkatan 2019 Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Dengan ini akan menjelaskan terkait tugas preparasi batu bara terkait kolam pengendapan lumpur dengan dosen pengampu mata kuliah yakni Bapak Alek Al-Hadi STMT. Dengan studi kasus terkait suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam, kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut adalah 452 meter kubik per jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 7,5%. Dengan data-data pendukung lainnya, yakni ukuran partikel 3 dikali 10 pangkat min 6, berat jenis solid 2,5 gram, lalu kita ubah menjadi 2.500 kilo, viskositas air 1,31 dikali 10 pangkat min 6, berat jenis air 1 gram dan diubah menjadi 1.000 kilo, persen air 92,5%, gaya gravitasi 9,8, dengan solid 7,5%, lalu kita ubah menjadi 0,075, dan Qmat-nya adalah 452 meter kubik per jam, dengan 14 parameter perhitungan. Yang pertama, yakni terkait berat padatan, dengan rumus persen solid dikali Qmat dikali P solid menghasilkan 84,750 kilo per jam. Dan untuk berat air dengan rumus air dikali Qmat dikali P air menghasilkan 418,100 kilo per jam. Lalu untuk volume padatan dengan rumus berat padatan dibagi solid dikali 3.600 menghasilkan 33,9 meter kubik per jam. Dan untuk volume air dengan rumus berat air dibagi air dikali 3.600 menghasilkan 0,116138,9 meter kubik per detik, 418,1 meter kubik per jam, dan 10.034,4 meter kubik per hari. Dan untuk total volume air dengan rumus volume padatan ditambah volume air menghasilkan 10.848 meter kubik per hari. Untuk kecepatan pengendapan dengan rumus gravitasi dikali D kuadrat dikali solid dikurang P air dibagi 18 menghasilkan 0,005611 meter per detik. Lalu untuk luas kolam pengendapan dengan rumus Q total dibagi VT menghasilkan 22,378 meter. Nah, untuk yang ke-8 terkait dimensi kolam pengendapan, alat yang dipilih untuk digunakan adalah Komatsu Long Arm PC200 dengan spesifikasi digging depth 5.380 mm atau kisaran di 5 meteran, dan kecepatan pengendapannya yang sudah dihitung sebelumnya menghasilkan 0,00561,68 meter per detik. Maka dimensi yang kita pilih dengan beberapa parameter untuk luas kolam pengendapan hasil perhitungannya menghasilkan 22,378, dan kedalaman kita pilih memakai 4 meter menyesuaikan dengan spesifikasi digging depth dari unitnya yang akan kita pakai. Dengan lebar kolam 20 meter, panjang 10 meter, dan jumlah kompartemen yang kita pilih menggunakan sebanyak 4. Lalu untuk volume pengendapan kita menghasilkan 2.600 meter kubik, dan untuk waktu partikel mengendapnya dengan rumus kedalaman dibagi VT menghasilkan 712,92517 detik atau 11,882082 menit, dan kita bulatkan menjadi 20 menit. Dengan ini dapat kita simpulkan maka partikel akan mengendap ke dasar kolam dengan kecepatan pengendapan sebesar 0,00561,68 meter per detik dalam waktu 12 menit. Nah, berikut untuk yang kecepatan air dalam kolam atau VH dengan rumus Q total dibagi A menghasilkan 0,00156,944 meter per detik. Nah, ini adalah gambaran dari spesifikasi alat Komatsu Long Arm PC200 yang digunakan, seperti yang tertera pada tabel di samping ini. Max digging depth-nya adalah 5.380 mm. Dimulai dari garis ini, dari titik 0 hingga ke bawah. Untuk gambaran
sejarak jauh untuk diggingnya, sejauh apa, seperti itu. Lalu untuk tampak depan kolam, seperti ini gambaran yang telah saya buat, jadi sebanyak 4 kompartemen, ini adalah jalur air masuk, inlet, akan masuk mengarah ke sini alirannya, ke sini, lalu masuk ke kolam kedua, lalu dia akan masuk ke kolam ketiga, dan juga akan masuk ke kolam keempat. Dengan parameternya, untuk jarak, untuk ukuran per kolamnya tadi, itu kita memakai 10 meter, dan untuk lebarnya tadi itu di 20 meter. Dan untuk jarak antar kompartemen ini saya memakai sejauh 5 meter. Lalu untuk lebar dari inlet ataupun si outletnya, jarak dari per skat dari setiap kompartemennya ini seluas 1 meter. Dan berikut untuk gambaran tampak sampingnya. Jadi ini adalah gambaran dari inlet settling pond, lalu ini kolam 1, kolam 2, kolam 3, dan kolam 4 hingga ke outlet. Dan seperti terlihat pada gambar ini, ukuran dari kedalamannya itu berbeda, 2,5 meter, 3 meter, 3,5 meter, 4 meter. Seperti yang telah diputuskan, untuk setiap kedalaman dari kompartemennya itu akan berkurang sebanyak 0,5 meter. Oke, baik, kita lanjutkan untuk waktu air yang dibutuhkan melewati kolam atau TH dengan rumus TH sama dengan P dibagi VH, menghasilkan 424,778761 menit atau 25486,7257 detik. Lalu untuk presentase pengendapan dengan rumus TH dibagi TH ditambah TV menghasilkan 97%. Nah, jadi dengan presentase pengendapan 97%, kita menggunakan sebanyak 4 kompartemen untuk air dapat melewati dari proses pengendapan itu. Dan padatan yang berhasil diendapkan dalam sehari dengan rumus volume padatan dikali 3.600 dikali waktu hujan dikali persentase pengendapan. Untuk waktu hujannya kita gunakan 2 jam per hari, dan persentase pengendapannya seperti yang sudah kita dapatkan, yakni 97%, menghasilkan 65,955 meter kubik per hari. Dan untuk waktu pengerukan yang seperti telah kita ketahui harus lebih dari 30 hari dengan rumus volume kolam dibagi volume padatan sehari, yakni menghasilkan 39,4207 hari atau kita bulatkan menjadi 40 hari. Maka dapat disimpulkan dengan waktu dengan kecepatan pengendapan sebesar 0,00561,68 meter per detik dalam waktu 12 menit per hari, maka dibutuhkan presentase pengendapannya dihasilkan sebanyak 97%. Dan untuk proses pengerukannya atau maintenance-nya dari si kolam pengendapan lumpur ini yakni 40 hari. Jadi per 40 hari akan dilaksanakan maintenance atau untuk pengerukan si kolam pengendapannya itu, pengendapan lumpurnya. Baik, itu tadi terkait penjelasan dari saya terkait kolam pengendapan lumpur. Sebelumnya apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.